Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel pembelajaran bahasa Inggris secara sederhana with me, Mr. Sandi. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas suggestion atau saran, sekarang kita bahas offering something atau menawarkan sesuatu. Jadi offer itu artinya menawarkan, atau I offer you a glass of tea misalnya. Berarti saya menawarkan kepadamu segelas teh. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita hari ini, jangan lupa like dan subscribe video ini agar video ini bisa tersebar luas lagi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Well, offering something. Jadi offering something itu artinya menawarkan sesuatu. Untuk penawaran bisa berupa dua hal, yaitu barang atau bisa juga menawarkan jasa atau bantuan. Jadi menawarkan barang bisa, atau menawarkan jasa atau bantuan. Oke, di sini kita sudah ada checklistnya. Dalam materi pembelajaran hari ini kita akan belajar how to offering help, bagaimana cara menawarkan bantuan, the second one is how to offer service, ya kan? Di sini adalah cara menawarkan bantuan. Oke. Kemudian how to offer service, menawarkan jasa. Jadi jasa sama bantuan hampir sama ya. Kalau jasa kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kalau help di situ kita memberikan bantuan atas kesulitan yang dihadapi. Kemudian how to offer things, cara menawarkan sebuah benda atau barang ya. Jadi di situ menawarkan barang di situ. Jadi atas sama bawah ini sama, bedanya adalah satu produk, satu jasa di situ. Oke. Kemudian accepting an offer, dan kemudian declining an offer. Accepting an offer artinya menerima bantuan atau menerima penawaran. Declining an offer berarti menolak di situ. Well done. Oke, kita lanjutkan supaya tidak semakin panjang waktunya. Oke, offering something. Jadi offering something itu bisa dalam dua situasi yang berbeda. Yang pertama adalah formal situation. Kita lihat di sini ada formal situation. Berarti situasi yang bersifat formal. Ini biasanya digunakan untuk situasi yang dalam batas keformalan. Artinya sesuatu yang resmi di situ, di kelas, kemudian di ruang lingkup sekolah, pendidikan dan sebagainya, kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Oke. Sekarang di sini offering something in formal situation. Perhatikan, di sini adalah detail masing-masing dari penawaran di sini. Cara membuat penawaran seperti ini. Would you like something to drink? Ya, kita lihat di sini yang kita something to drink. Would you like something to drink? Ya kan? Maukah Anda sesuatu untuk diminum? Oh, berarti di sini yang ditawarkan adalah produk. Oke. Sedangkan yang berikutnya, would you like to go cinema? Ya. Would you like to go cinema? Maukah Anda pergi ke sinema? Berarti kita menawarkan sesuatu. Dan di situ bukan barang yang kita tawarkan, tetapi ajakan ya, atau kepada jasa atau bantuan. Berikutnya, may I help you to, verb 1 objek. Kalau kalian pakai bentuk yang ini, kalian harus perhatikan di sini, di mana tanda merah di situ adalah verb 1 dan tanda biru adalah objek. Jadi setelah kalian di sini, setelah kalian di sini mencantumkan verb 1, kalian ikuti dengan objek. May I help your motorcycle? May I help you? Ya kan, bolehkah saya membantumu untuk memperbaiki sepeda Anda? Seperti ini contohnya ya. Jadi atas adalah bagaimana cara memberikan sebuah
offering help atau offering service, menawarkan sebuah jasa. Menawarkan sebuah jasa, jadi offering something, yaitu jasa atau bantuan di situ. Jadi contohnya adalah yang di atas di situ adalah may I help you to verb 1 kemudian diikuti dengan objek. Contohnya di bawahnya may I help you to fix your motorcycle. Bolehkah saya membantu Anda untuk memperbaiki sepeda motor Anda? Could I offer you a glass of lemonade? Misalnya gitu. Nah, ini case yang berbeda. Kalau ini atas menawarkan di sini adalah yang ditawarkan adalah help atau service. Sedangkan yang di bawahnya di sini yang ditawarkan adalah produk atau barang di situ. Jadi bedakan ya, mana offering help, mana offering produk. Well, dan kita lanjut lagi di sini yang bawahnya kita percepat supaya waktunya tidak semakin panjang. Oke. Would you mind verb ing objek. Kalau would you mind biasanya diikuti dengan verb ing baru diikuti objek. Would you mind joining us? Would you mind studying together? Would you mind going to the cinema with us? Dan sebagainya. Nah, itu adalah contohnya. Jadi would you mind itu adalah bersediakah Anda, ya kan? Atau di sini berkenankah Anda? Apakah Anda berkenan untuk, nah, gitu ya? Apakah Anda berkenan bergabung bersama kita? Nah, gitu. Jadi fungsinya sangat sopan sekali atau degree of politeness-nya tinggi ya. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Kemudian ada would you like. Would you like noun phrase atau clause. Gimana noun phrase? Noun phrase itu gabungan kata-kata benda. Clause ya sama tapi lebih panjang ya di situ. Would you like a cup of coffee? Ya, maukah Anda secangkir kopi? Lah, kalau di sini kalau sudah jelas a cup of coffee berarti yang ditawarkan adalah produk di situ atau yang ditawarkan di situ adalah barang. Oke, kita lanjut. Would you like a cup of coffee? Shall I get you a bottle of water? Nah, seperti itu contohnya. Shall I give you a bottle of water? Oke, shall I give you a bottle of water? Berarti kita menawarkan barang juga. Itu ya. Sedangkan untuk shall I get you a bottle of water sama. Bedanya cuma satu would you like, satu pakai shall I get you a bottle of water. Jadi would you like, apakah Anda mau secangkir kopi? Shall I get you, maukah? Atau di sini bolehkah atau bisakah saya mengambilkan Anda sebotol air mineral ya. Would you like? Ya, sekarang would you like juga bisa diikuti dengan verb 1. Berarti would you like verb 1 objek. Would you like to study together with us? Nah, misalnya seperti itu. Would you like to eat this food misalnya. Would you like to eat this food? Berarti would you like to leave a message? Maukah Anda meninggalkan atau ya, maukah Anda meninggalkan sebuah pesan? Nah, gitu. Jadi itu adalah sebuah penawaran. Jadi would you like to verb 1 objek adalah maukah Anda untuk kata kerja bentuk 1 kemudian diikuti dengan objek. Begitu ya. Example adalah would you like to leave a message? Maukah Anda meninggalkan sebuah pesan? Jadi kita bisa accepting, kita juga bisa refusing. Begitu ya. Well, terima kasih. Kita lanjutkan lagi untuk cepatkan di sini. Offering something informal situation. Kalau informal situation atau pada situasi yang tidak resmi, kita langsung nyatakan aja. What can I get for you? Service atau produk ya. What can I get for you? Apa yang bisa saya bawakan untuk Anda? Bisa berupa produk atau jasa di situ. Ya. Oke, berikutnya. What can I do for you? What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Jelas service. What can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Ya kan? What can I help you? Apa yang bisa saya bantu?
Jadi di sini apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Itu juga sama, service. Once you have a pancake, ya kan? Apakah Anda tidak mau sebuah pancake atau sebuah kue, ya? Itu. Jadi seperti itu. Kemudian do you want something to eat? Produk juga. Apakah Anda mau sesuatu untuk dimakan? Nah, kalau di sini pada informal lagi itu langsung menyebutkan barangnya apa. Cheese sandwich. Nah, mau sandwich keju? Yes or no. Chocolate? Coklat bagaimana? Strawberry? Something ya. Like one? Mau satu? Itu juga penawaran tapi pada informal situation. Kita lanjut lagi. Accepting an offer di sini bisa thank you. Yes please. I would like it very much. Terima kasih. Ya, tolong. I would like it very much. Saya akan menyukainya. Saya akan sangat menyukainya. Thank you. I would apa? Sesuai dengan penawarannya. Misalnya, thank you. I would drink a glass of water. Berarti terima kasih. Saya akan atau saya ingin segelas air. That will be very nice. Itu akan sangat tepat sekali atau sangat baik sekali. I'm pleased to do that. Ya, saya dengan senang hati untuk melakukannya. Terima kasih. Pokoknya di sini isinya konfirmasi. With pleasure, tentu saja. Ya. Oke, yes, I would like some. Ya, saya mau beberapa. Oh yes, I would love to. Ya, saya menyukainya. Oke, that sounds nice. Itu kedengarannya bagus. Ketika kita menerima itu kedengarannya bagus. That's a very kind of you. Kamu sangat baik sekali. Ketika kita diberikan sebuah penawaran, kita mengkonfirmasi dengan memberikan apresiasi, ucapan terima kasih misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Refusing an offer. Refusing an offer berarti menolak penawaran. No thanks, tidak terima kasih. Not for me, tidak untuk saya, terima kasih. No, I really want. Thank you, ya kan? Tidak, saya tidak mau. Terima kasih, ya kan? Nah, saya tidak ingin, terima kasih. Tapi yang halus ya menolaknya. I would like to, but I have my own drink. Ya, saya mau, tetapi, nah, ada tetapinya di sini ada kata but, berarti menunjukkan kontradiksi, menerima tapi menolak, gitu ya. I'm afraid I can't. Thanks anyway. Oke. Jadi itu untuk refusing help ya atau refusing an offer, menolak penawaran, refusing an offer. Jadi menolak penawaran di situ. Jadi it will be great pleasure to think that but I'm afraid I have. Ya. Jadi di situ it will be great pleasure to drink atau to receive your offer but I'm afraid I have ya. Tapi saya khawatir saya sudah punya. Terima kasih. Oh, gitu ya. Oke, di situ jelas. Langsung di sini kita baik, langsung kita kasih sebuah contoh ya. Jadi sekarang ini slide yang terakhir, kita berikan sebuah contoh di sini. Kita buat sebuah contoh di sini bagaimana kalau kemarin kita how to make a good suggestion, sekarang how to make a good offer. How to make atau how to give a good offer di situ. Oke, kita contohkan situasi atau problemnya. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba memberikan sebuah saran ya. Jadi kalau kita harus kasihkan sebuah situasi. The situation, my brother lost his wallet at the bus station. My brother lost his wallet at the bus station. Jadi contohnya saudara laki-laki saya kehilangan dompetnya di terminal bus. Jadi di situ karena saya sebagai saudara dan dia hubungi, berarti kita harus memberikan tawaran. Di situ penawarannya dia mau apa untuk solusi daripada permasalahan dia. Offering services, offering service or help. Jadi kita pertama menawarkan bantuan atau jasa. Di sini kalau misalnya kita disuruh membuat dua penawaran nih, berarti satunya adalah seperti ini. Could I help you to call the police? Saya membantumu untuk menelpon polisi. Itu di sini kembali lagi karena penawaran bisa ditolak, bisa diterima. May I deliver police station? Artinya di sini bolehkah saya mengantarkan kamu ke kantor polisi? Di
situ ya, atau di sini dapatkah juga bisa. Kalau could tadi dapatkah, kalau may bolehkah. Bolehkah saya mengantarkan kamu ke kantor polisi? Sekali lagi, diterima atau ditolak tergantung daripada orang yang kita tawarkan sesuatu. Kemudian berikutnya offering product atau menawarkan barang. Shall I give you a phone number of police station near here? Offering product atau barang. Shall I give you a phone number of police station near here? Nah, berarti di sini bisakah saya memberikan kamu nomor telepon dari kantor polisi dekat sini, atau menawarkan barang yang lain. Well, thank you very much. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan daripada yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Thank you very much. I think enough for the materials today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.